Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Tsanawi Hasyim Asy'ari Gedung Megari, Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan yang saya hormati, khususnya anak-anak siswa baru kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita yang nilainya tidak terhingga, yang berupa kesehatan lahir dan batin, yang kita bisa gunakan untuk menjalani aktivitas atau kegiatan sehari-hari ini. Yang kedua, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya yang saya cintai, sebelum saya menyampaikan beberapa atau sedikit materi kepada anak-anak, perlu saya sampaikan perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu anak-anak. Nama saya Asmaur Rahman, panggil saja Pak Rahman. Saya memegang atau mengajar pelajaran bahasa Inggris. Nanti anak-anak akan berjumpa dengan saya kalau pelajaran bahasa Inggris. Tentunya anak-anak senang bahasa Inggris semuanya ya, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Saya mulai tentang materi saya anak-anak. Saya akan menyampaikan tentang materi kurikulum. Anak-anak ini supaya mengerti atau mengenal apa itu kurikulum. Kurikulum itu merupakan garis besar roda kegiatan atau pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi ada pelajaran apa saja, kemudian dilaksanakan pada hari apa saja dan lain sebagainya, itu merupakan kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah merupakan garis besar pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah itu. Kurikulum MTS Hasyim Asy'ari ini adalah menggunakan kurikulum yang dari pemerintah atau dari pusat ditambah dengan dari lokal atau dari lembaga sendiri. Nama kurikulumnya adalah kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2013, disebut kurikulum 2013. Jadi kurikulumnya itu namanya kurikulum KTSP, tahunnya 2013, disebut kurikulum 2013, disingkat K13. Jadi itu anak-anak namanya kurikulum. Yang selanjutnya, di dalam kurikulum itu ada susunan atau struktur nama pelajaran-pelajaran yang akan anak-anak pelajari bersama, ya, belajar bersama. Dalam struktur kurikulum itu ada pembagian, dibagi menjadi dua kelompok. Ada mata pelajaran kelompok A
dan mata pelajaran kelompok B. Jumlah totalnya kelompok A dan kelompok B adalah 14 mapel ya. Ada 14 mapel mata pelajaran ditambah dengan pelajaran muatan lokal atau mulok. Jadi ada muatan lokal anak-anak. Muatan lokal itu di sini meliputi pelajaran ke-NO1, bahasa daerah atau bahasa Jawa, dan pembiasaan sehari-hari. Saya ulangi lagi anak-anak, mungkin kalian di SD atau MI tidak sama dengan yang sekarang ini kamu sudah MTS ini. Pelajarannya itu seluruhnya ada 17 ya. Yang muatan lokal, saya ulangi lagi, ada pelajaran ke-NO1, bahasa Jawa, dan pembiasaan. Itu nama mata pelajaran yang ada di MTS Hasyim Asy'ari ini. Dan anak nanti biar nggak kaget, ini kita kenalkan ke kalian karena pelajarnya tidak sama dengan di SD atau MI yang kemarin ya, karena ini kalian sudah ke tingkat atau ke jenjang MTS, sudah lebih tinggi. Kemudian untuk di MTS ini anak-anak menyebutnya kelas itu enggak kelas 1, 2, 3 tapi kelas 7, 8, 9, karena di MTS itu kelanjutan dari MI atau SD. Kamu kemarin di SD atau MI kelas 6, sekarang di MTS berarti kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kalian murid baru ini berarti kelas 7 ya, karena lanjutan dari SD kemarin kelas 6, sekarang kelas 7. Nah, itu nama kelasnya ya, kelas 7. Nanti kalian akan dibagi menjadi 2 insya Allah ya, 2 kelas, yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Selanjutnya tentang jadwal sekolah atau jam masuk sekolah anak-anak ya. Jam masuk sekolah di sini itu mulai jam 6.45 menit atau jam 7 kurang 15. Anak-anak sudah harus hadir di sekolah ya. Saya ulangi, jam 7 kurang 15 anak-anak harus sudah hadir di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pra belajar ya, kegiatan sebelum belajar atau sebelum pelajaran, melaksanakan sholat duha berjamaah ya, sholat duha berjamaah. Meskipun sholat duha ini hukumnya memang sunnah, tapi di MTS ini kita biasakan seakan-akan sholat duha itu menjadi kebiasaan seperti sholat wajib, sholat fardu. Jadi sholat duha ini wajib diikuti oleh seluruh anak, kecuali anak perempuan yang mengalami libur ya. Sudah mengerti sendiri ya anak perempuan ya, kalau libur sholatnya juga libur. Masuknya jam 7 ya, jam 7 setelah duha selesai ya, jam 7 baru mulai pelajaran sampai jam 12.40 anak-anak. Jam 12.40 itu selesai KBM. Ini kalau normal, kalau sebelum adanya corona. Tetapi saat ini ada corona atau COVID-19, jam belajarnya ini disesuaikan, baik yang di sekolah atau tatap muka maupun berada di rumah atau BDR, belajar dari rumah atau online atau daring istilahnya. Banyak sekali istilahnya ya anak-anak ya. Masa pandemi atau masa corona ini anak-anak belajarnya dari rumah, disebut BDR, belajar dari rumah, atau disebut daring dalam jaringan, atau disebut online, atau disebut PJJ
pembelajaran jarak jauh. Anak-anak mengerti sebutan-sebutan itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah diperbolehkan masuk ya, kita akan bertatap muka langsung untuk pelajaran seperti biasanya kayak dalam keadaan normal itu. Anak-anak yang saya cinta dan saya banggakan, selanjutnya tidak lama akan selesai. Untuk durasi waktu, anak-anak dulu kalau di SD atau MI pelajaran 1 jam pelajaran, misalkan MTK ya, pelajaran MTK di SD atau MI 1 jam pelajarannya itu 30 menit misalkan ya. Untuk di MTS anak-anak ini beda. Di MTS ini 1 jam pelajarannya itu sebanyak 40 menit. Jadi misalkan MTK itu jatah jamnya itu 2 jam pelajaran, berarti 2 jam dikali 40 menit. Berarti berapa itu? 80 menit lamanya ya, 40 kali 2. Beda dengan di MI kemarin atau di SD, 1 jam pelajaran hanya 30 menit. Anak-anak ini memahami ya, ini penting. Begitu juga yang lainnya, karena pelajarannya banyak ya. Tadi saya jelaskan di awal tadi itu pelajarannya semuanya ada 17. Nah, tadi itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, selain pelajaran yang sudah pelajaran teori atau pelajaran pokok atau wajib, itu ada juga pelajaran program unggulan. Nah, ini penting sekali ini. Program unggulan di MTS HSM Asy'ari yang kita cintai ini ada program unggulan bimbingan mengaji, atau istilahnya itu sudah punya program atau lembaga sendiri namanya TPG. Jadi anak-anak jangan khawatir tidak bisa membaca Al-Quran, karena di sini sudah disiapkan wadah untuk mengasuh, untuk mendidik, untuk membelajarkan mengaji kepada anak-anak. Dan jangan khawatir, di sini sudah ada program unggulan mengaji, ada TPG-nya. Nah, kemarin itu ya adalah alumni perdana yang di wisuda yang pertama atau yang perdana itu. Itu program unggulannya mengaji. Dan ada program ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini penting sekali. Anak-anak juga sudah tidak asing lagi ya, di SD atau MI ada namanya ekstra pramuka. Di MTS anak-anak wajib mengikuti ekstra pramuka tanpa kecuali, semuanya wajib ikut, karena nanti akan masuk ke dalam nilai laporan hasil belajar kalian di rapor. Untuk yang terakhir, setiap siswa wajib mengikuti program pembelajaran ya yang sudah diatur atau sudah ditentukan oleh kurikulum MTS. Untuk itu, yang terakhir saya ucapkan selamat belajar, dan utamanya pada hari ini kalian merasa bangga atau merasa senang sudah menjadi bagian dari keluarga besar MTS HSM Asy'ari Kedung-Megari. Jadi Bapak Ibu guru, siswa, orang tua adalah keluarga besar MTS HSM Asy'ari. Untuk itu saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan Matsama ini, karena setelah materi saya masih ada materi yang lain. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan kepada anak-anak ada manfaatnya dan menjadi wawasan dan juga pengetahuan kepada anak-anak semuanya. Itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Kita tidak boleh lama-lama, ingat tetap jaga kesehatan semuanya, menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan keluarga, orang tua, saudara, dan juga teman-temannya. Ini penting sekali. Protokol kesehatan, saya ingatkan, saya titip pesan protokol kesehatan 5M, anak-anak 5M, ingat. M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, memanjatkan doa. Ya, doa ini penting sekali. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan itu semuanya demi kesehatan kita bersama. Itu saja, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.